tokoh. Yang pertama adalah tokoh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama, yang kedua ada tokoh pendukung. Ada yang tahu apa itu tokoh utama? Tokoh yang diperlukan dalam cerita. Yang diperlukan dalam cerita, yang dia sering muncul dan dia sangat penting. Iya, yang paling sering muncul dan dia dari awal sampai akhir dia selalu ada. Kalau tokoh pendukung itu ada banyak tokoh yang mendukung di dalamnya suatu cerita. Nah, tokoh ini juga bisa dibedakan berdasarkan sifat. Ada yang antagonis, ada yang protagonis. Ada yang tahu sifat antagonis? Sifat antagonis itu sifat yang buruk-buruk, yang jahat, yang selalu bully. Kalian kalau buat cerita kan biasanya tentang ngebully gitu. Ya, pokoknya yang tidak baik itu sifat antagonis. Kalau protagonis itu sifat yang baik. Nah, dalam cerita itu kan ada yang fabel, ada yang cerita pendek, ada yang novel. Tokoh ini bisa berupa manusia, bisa juga berupa dan semua ini ada namanya. Ini tadi tokoh. Yang kedua yaitu alur. Tokoh ini sangat penting dalam membangun sebuah cerita ya. Jadi harus ada yang namanya tokoh. Setelah ini nanti kalian akan membuat cerita berdasarkan gambar yang kita terpilih. Alur itu ada yang tahu? Apa? Alur itu jalan cerita ini ada yang alurnya maju, ada yang alurnya mundur, ada yang alurnya campuran. Kalau alur maju itu dari sekarang ke yang akan datang, kayak sinetron gitu. Yang sekarang nanti sampai endingnya kan ke depan. Kalau alur mundur dari sekarang dia bercerita ke masa lalu. Itu alur. Kalau alur campuran tiba-tiba dia di masa sekarang, nanti tiba-tiba dia ke masa lalu, nanti balik lagi ke masa sekarang. Pernah nggak nonton film seperti itu atau baca buku yang seperti itu? Iya, Upin Ipin. Dia di sekarang, nanti mundur lagi ke masa dia kecil, terus balik lagi ke sekarang. Itu namanya alur campuran. Ini penjelasan dari Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Itu adalah tempat terjadinya cerita. Di dalam cerita biasanya itu ada tiga. Yang pertama itu kata tempat. Kita lagi belajar nih. Di tempatnya di mana? Ingat, di sekolah. Itu termasuk kata tempat dalam kata. Contohnya, ini kita lagi ngomongin di pojok baca. Pojok baca itu merupakan kata tempat dalam sebuah cerita juga. Nah, untuk tugas kali ini, setelah teman-teman semua tadi kita belajar bersama tentang unsur intrinsik, teman-teman sekarang Bu Guru minta untuk membuat cerita berdasarkan gambar. Diamati dulu, Kenza. Diamati dulu, kira-kira tokohnya apa aja nih di sini di gambar ini? Hewan apa saja? Singa dan tikus. Jika kita membuat cerita, ada baiknya singa ini diberi nama, tikus ini diberi nama. Ini tokohnya. Kalian nanti bisa masing-masing menentukan sifatnya. Apakah dia baik? Apakah dia jahat? Apakah dia suka mengejek? Apakah dia baik? Kita perhatikan perutnya gendut nih. Nanti di sini timbul masalah. Kenapa kok perutnya gendut ya?
Dalam cerita itu ada yang namanya masalah atau konflik, kemudian di akhir itu ada yang namanya penyelesaian. Ya, endingnya. Coba diperhatikan dulu dari ekspresi wajah si singa. Apakah dia marah? Apakah dia tersenyum? Ini kayaknya tikusnya kasihan banget ya sih? Makan. Ada tempat. Tempatnya di mana nih? Di hutan. Waktunya kira-kira terlihat di sini waktu siang atau malam? Siang. Nah, untuk waktu ini bisa kalian tambah. Bisa waktu siang, nantinya beberapa waktu kemudian menjadi waktu malam, bisa keesokan paginya, begitu ya. Bisa diimprove. Bagaimana kalian mengembangkan imajinasi. Boleh juga nantinya kalian munculkan masalah, tidak hanya satu, bisa dua masalah. Buat cerita berdasarkan gambar ini, 1 atau 2 lembar saja boleh. Ya, kita selesaikan hari ini. Oke, mulai dari perkenalan, mulai dari awalan. Misalnya nih, biasanya tuh anak-anak tuh kalau buat cerita pasti ada suatu hari. Tolong hindari itu. Bisa langsung kita nih ke kejadian yang membuat orang itu pengen baca. Misal tikus ini, dan kita lihat nih, tikus wajahnya kasihan banget. Dan bisa kita lihat pertamanya itu, aduh, perutku sakit sekali. Bisa seperti itu. Dari kejauhan singa mendengar suara tikus yang sedang mengeluh perutnya kesakitan. Nah, bisa begitu. Nanti kan pembaca itu penasaran, kenapa ya kok perutnya sakit? Tergambar nggak nih? Imajinasinya udah muncul? Udah? Bisa? Siap? Mau buat? Siap? Oke. Bismillah, silahkan dibuat dari sekarang.